kasih ya Pak, saya jawab satu persatu. Yang alhamdulillah yang Bapak tanyakan tentang bakteri E. coli itu tadi sudah diteliti oleh IPB. Kebetulan kok ya pas 1/1000 yang diteliti, jadi ekoenzim 1/1000 itu membunuh 100% bakteri E. coli. Itu hasilnya dari IPB. Ada itu. Kalau ada uji labnya nanti saya kirim. Terus kalau yang 1/500 itu malah 99,9999%. Jadi malah yang lebih efektif di 1/1000 untuk 100% membuat dari bakteri E. coli. Salmonella juga termasuk yang bisa diurai oleh ekoenzim Pak. Jadi di ekoenzim ini ada enzim pemecah, ada amilase, protease dan sebagainya. Saya tidak akan satu persatu. Nanti kita kirimkan linknya ya Pak, atau yang materi-materi yang ada kami dapat dari guru kami, nanti kami kirimkan, nanti Bapak bisa pelajari seperti itu. Terus kemudian untuk gas itu muncul di minggu-minggu pertama. Jadi kita kan proses fermentasi karena anaerob sudah pasti dia akan muncul gas, dan gas yang dimunculkan yang pertama kali itu memang sangat kuat. Jadi di minggu-minggu pertama itu sangat kuat. Jadi memang ada satu metode supaya gas itu nanti tidak membuat si wadah ini meledak. Kita sarankan juga satu wadahnya cukup lebar. Tetapi kalau kita pakai wadah yang cukup kecil seperti galon dan sebagainya, kita ada satu metode cuma ditumpangkan saja di minggu-minggu pertama. Jadi pembuatan di minggu pertama cukupnya hanya ditumpangkan atau diganti plastik gula itu langsung dikaretin, jadi dia gasnya masih bisa merobos. Nah di usia setelah 3 minggu itu biasanya gasnya tidak aman, nanti bisa ditutup secara rapat. Seperti itu Mbak Nis. Jadi bakteri E. coli, salmonella itu termasuk yang bisa diurai oleh ekoenzim. Penguraiannya apa nanti kita lihat lagi di jurnal-jurnal yang dibaca nih Pak. Jadi jangan khawatir, itu kan bakteri E. coli ini memang sangat berbahaya ya kan, ada di kotoran manusia, di kotoran hewan dan sebagainya gitu. Jadi ini memang sangat berbahaya kalau ini tidak bisa dikendalikan oleh ekoenzim. Ekoenzim alhamdulillah bisa mengendalikan itu. Terus info bahwa ekoenzim tidak boleh diminum itu masih koma Pak. Ya. Saya selalu pesan ke teman-teman, tolong jangan berhenti di ekoenzim, tidak boleh diminum. Justru pada saat PMK kami sarankan itu semua sapi dikasih minum ekoenzim. Itu ya biar ya. Iya. Kita selalu sarankan sapinya dicombor pakai ekoenzim. Ya, dan alhamdulillah memang mereka jadi sapi-sapi itu cepat sekali imunitasnya pulih, cepat sekali luka-lukanya juga sembuh, karena dia juga selain kami sarankan disemprot di kandangnya, di pakannya juga dicomborkan, selain juga disemprot langsung diaplikasi ke luka-lukanya. Gitu. Jadi begini Pak, ekoenzim tidak boleh diminum setiap hari dalam jangka panjang, bisa menyebabkan kebutaan. Ya, dalam jangka panjang itu hitungannya tahun ya Bu, karena teman saya di Trenggalek ketika belum tahu informasi ini, setiap hari dia minum ekoenzim selama 3 bulan dia merasa badannya jauh lebih enak malahan gitu. Dan saya kemarin sempat hilang suara karena kita habis pameran dari Surabaya. Sebelum pameran itu saya kehujanan, itu berjam-jam saya kehujanan, tanpa batuk, tanpa radang tenggorokan, suara saya tiba-tiba hilang ya Bu. Suara saya hilang, saya tidak bisa ngomong. Akhirnya ketika di pameran itu beliau-beliaulah yang berbicara, yang menjadi duta EE, dan saya hanya bagian video mereka. Dan itu alhamdulillah Pak, saya semprot mulut saya dengan ekoenzim. Terus karena agak lama ya itu sudah mulai muncul dahak. Begitu saya sudah sampai rumah mulai muncul dahak, saya minum ekoenzim 1 tutup botol seperti ini. Saya minum murni. Jadi saya minum karena harus gemes ya Bu, suaraku jenenge mentor kan suarane kan ya kehilangan pamor ya. Itu jane seakan malian gitu kan, saat mulai diundang malah gak iso ngomong. Nah terus akhirnya saya minum 1 tutup botol ini, saya biarkan dulu di dalam mulut saya, kemudian saya glontor. Setelah saya biarkan dulu beberapa menit, saya baru minum air putih gitu. Jadi biar cair ya, biar mencampur di dalam ya Bu gitu. Kok alhamdulillah itu langsung muncul dahak gitu. Jadi kalau ekoenzim ini terutama kalau yang mau diminum sebaiknya yang tidak ada jamur, yang proses fermentasinya sempurna tanpa jamur. Tanpa jamur itu berarti anaerob, benar-benar anaerob, padanya tidak ada udara bisa masuk. Itu yang disarankan untuk diminum.
Terus kalau mau lebih bagus lagi adalah yang usianya sudah di atas 2 tahun. 2 tahun ke atas, kualitas ekoenzim itu semakin bagus karena proses fermentasinya berjalan terus, molekulnya menjadi lebih kecil sehingga tidak membahayakan organ-organ tubuh kita. Itu yang saya dengar dari mentor saya Bapak Joni Oi dari Batam. Nanti nih Pak. 2 tahun Setelah panen. Bukan dipanen, sudah tahun sejak dibuat. 2 tahun sejak dibuat, usia 2 tahun sejak dibuat. Jadi usia ekoenzim itu dihitungnya bukan setelah dipanen ya Pak. Dihitungnya adalah ketika terakhir memasukkan bahan, itu dihitung hari pertama. Kalau misalnya bisa dicicil, jadi buat ekoenzim itu bisa langsung, bisa dicicil. Kalau langsung misalnya hari ini kita membuat tanggal sekarang? Berarti, Tanggal 10. Nah berarti 3 bulan ke depan kita panen itu dihitung usia ekoenzim adalah 3 bulan. Sama, usia 2 tahun juga dihitung sejak diproses. Itu pengalaman jenengan dari proses 3 bulan itu betul-betul kasarannya plastiknya itu nggak lembung, nggak menghasilkan gas lagi itu pada 3 minggu. 3 minggu. Itu juga tergantung dengan BO-nya Pak. Kalau banyak nanas, banyak mangga, banyak yang manis-manis itu biasanya memang agak lama. Tapi kalau nggak banyak yang manis-manis 2 minggu itu sudah sangat sedikit gasnya. Sudah nggak ada. Ada semua di YouTube saya Pak. Saya eksperimen ngelihat gasnya berapa hari itu masih ada.